Haleluya, tangan yang berlambaikan. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Seperti biasa, untuk di minggu pertama kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman GBI. Sebelumnya mari jemaat Tuhan, saya mau berdiri. Kita akan membacakannya bersama-sama. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selang dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Kita berikan tepuk tangan doa kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Haleluya. Sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika pujian dan penyembahan kami naikkan Tuhan Yesus, Kau Tuhan hadir, Kau Tuhan melawat setiap kami Tuhan, sehingga sakit Kau boleh pulihkan, yang lemah Kau boleh kuatkan. Terima kasih Tuhan, yang bersedih Tuhan boleh hidupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun sore hari ini cuaca tidak mendukung Tuhan, tapi itu tidak membuat kami Tuhan Yesus untuk terus Tuhan Yesus untuk memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, untuk kami duduk diam Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Mari angkat saja hati yang paling dalam.
cita syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Dengan iman katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur saya rindu sekali untuk memberikan jabat tangan ya pada saudara seiman kita. Haleluya.
tapi firman Tuhan tetap hidup dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun masalahmu saat ini, apapun ketakutanmu, keraguanmu, kekhawatiranmu, mari nyatakan itu di dalam doamu. Karena bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani kehidupan ini, tapi karena Tuhan yang sanggup. Haleluya.
Pertolonganmu datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kita bersama-sama kepada wajah-Mu Tuhan. Mari kita bersama doa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami datang masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, karena Engkau adalah Allah yang pribadi bagi kami ya Tuhan. Engkau mengetahui akan isi hati kami, akan pikiran kami, segenap hidup kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Ucap syukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan kami mau lebih lagi mengenal, mengetahui akan pribadi-Mu, akan kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus melalui firman-Mu ya Tuhan, sebentar akan kami pelajari ya Tuhan. Berbicara pada kami pribadi pas pribadi, kami siap diberkati oleh firman. Demi nama saya berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Dari luar hujan dan ya saya memberikan apresiasi untuk Bapak Ibu yang masih mau hadir dalam cuaca yang hujan, dalam ya keadaan yang kurang kondusif. Karena sore hari ya, mungkin dari tadi pagi siang sudah melakukan kegiatan, lalu sore hujan-hujan seperti ini, enaknya kita di rumah sambil makan indomie dan minum teh hangat atau kopi gitu. Tapi kita semua hadir di tempat ini untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Artinya ya Bapak Ibu saudara yang hadir hari ini, kita adalah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Sebelum saya berkhotbah, saya sedikit cerita bahwa hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat saya ada pelayanan ke luar pulau di Manado. Itu asal nenek moyang istri saya, dan saya baru kali pertama sih ke Manado setelah 25 tahun menikah. Ya, tahun ini kami 25 tahun menikah, baru kali itu ya. Terus di sana ada acara ya sidang majelis daerah, lalu dilanjutkan dengan jambore pemuda dan anak Sulut Go Sulawesi Utara dan Gorontalo. Dihadiri panitia mengatakan yang mendaftar 5.000 lebih. Yang hadir ya karena pagi sampai malam, pagi sampai malam acaranya selama 5 hari.
itu fluktuatif. Paling banyak adalah malam hari pas KKR. Itu 4.000 sampai 5.000, bahkan KKR hari terakhir malam itu 6.000 lebih yang hadir. Karena memang ditutup oleh pembicara yang sangat terkenal, Pak Gilbert Bumendo. Nah, saya berkesempatan untuk menyampaikan satu pengajaran mengenai generasi yang unlimited godly generation, generasi yang ilahi, khususnya anak muda, yang kira-kira di hadapan sekitar 3.000 lah. Jadi baru kali itu saya berkhotbah atau mengajar di depan ribuan orang, dan saya bisa membayangkan, atau saya membayangkan, oh begini ya rasanya mungkin ya. Petrus waktu berkhotbah di hadapan 3.000 orang lebih. Ya, saya mengajarnya waktu itu jam 9 pagi, itu persis Petrus jam 9 pagi kan. Tapi satu hal yang menarik bagi saya begini, saya banyak ngobrol dengan ketua panitia dan panitia lainnya, dan juga hamba Tuhan yang lain, karena di situ ada 3 acara, satu buat anak sekolah minggu, satu buat teens dan youth, itu di lapangan yang tadi ribuan tadi itu. Kalau anak sekolah minggu itu jumlahnya sekitar 200-an lah gitu. Terus juga hamba Tuhan yang hadir juga sekitar 150-an. Itu gembala. Dan mereka tuh ada di satu tempat area yang luasnya 5 hektar, tapi tidak semua dipakai sih. Nah itu mereka semua tiap gereja masing-masing mendirikan tenda-tenda, kemah. Untuk apa? Untuk mereka menginap, untuk mereka makan minum, untuk mereka mandi per gereja. Dan tenda-tenda itu dihias sebagus mungkin karena dinilai. Dan itu, waduh, saya setiap hari saya lihat pagi, siang, sore, malam. Kalau pagi malam tuh, wah lampunya kelap-kelip semua. Yang jelas itu makanan gak kurang-kurangnya. Saya bisa makan pagi itu bisa 3 kali, makan siang bisa 4 kali, makan malam bisa 5 kali. Kenapa? Karena setiap saya jalan kami dipanggil sama dari tenda-tenda, ayo pak, makan pak, sini pak. Kami makan. Ya saya mengakali dengan apa? Tidak makan nasi dan minum sedikit. Wah, makanan berlimpah. Dari binatang air, ya kan, binatang darat sampai binatang udara ada semua. Kecuali tikus, monyet, ular itu nggak ada. Anjing rasanya ada, tapi saya tidak pernah makan anjing. Karena ya, maksudnya ya. Saya makan babi, saya makan ayam, saya makan ikan. Dan itu pakannya dalamnya. Nah, yang menarik adalah begini. Ketua panitia bilang begini, Pak, untuk acara ini, saya tanya, berapa sih habisnya acara ini? Kami habis sekitar 500 juta, 500 juta lebih. Dan kami tidak pungut pendaftaran dari peserta. Kami tidak pungut spesial pun. Dan kami juga tidak melakukan kolektor. Kami tidak kolektor. Jadi dia dari mana? Ada aja Pak yang nyumbang. Memang awal-awal Pak, wah ini benar-benar. Ketuanya bilang apa? Itu hari udah mau mulai, tetapi sound system itu belum bisa dinyalain. Kenapa? Karena belum dibayar. Tahu nggak Pak? Saya sampai gadaikan mobil saya. Saya gadain 40 juta, saya bayar. Tapi puji Tuhan, ada yang nyumbang 100 juta, ada yang nyumbang sekian juta, sekian juta. Akhirnya sudah cerita, terpenuhi yang 50 juta. Hari terakhir masih kurang 60 juta, tapi hari itu, wah, ada juga masuk, sumbangan-sumbangan. Dan akhirnya malah terus. Nah itulah, kalau memang pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan cukupkan. Gak akan kurang. Bahkan lebih 12 bakul. Kalau 12 bakul roti gitu kan. Ini 12 bakul uang coba. Enggak sih, itu hanya bisa aja. Jadi ada lebihnya. Gak pernah kekurangan. Itu kalau memang kita melakukan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan yang nyuruh,
untuk kita bergerak, ya kita harus bergerak melakukannya. Ada atau tidak ada, tersedia atau tidak tersedia, kita jalan dulu. Itu. Tapi ada orang yang begini, ada orang yang diutus oleh Tuhan, tapi tidak mau bergerak. Sementara ada orang yang tidak diutus oleh Tuhan, tapi bergerak. Artinya bergerak menurut maunya sendiri. Nah, biasanya seperti ini, kan ada masalah-masalah yang timbul. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak suruh. Tapi kalau Tuhan suruh, kita jalankan. Pasti Tuhan akan kita. Nah, ini berbicara tentang apa? Tentang mamon sebetulnya. Mamon itu artinya adalah harta. Mamon itu artinya adalah kekayaan. Lalu kemudian ya disandingkan dengan uang. Mamon itu ya tidak salah, tapi lebih tepatnya mamon itu artinya adalah harta. Dari kata mamosa. Nah, dulu orang dipercayakan harta. Tapi lama-kelamaan orang mulai apa? Berbalik. Bukan dipercayakan harta, tapi mempercayai harta. Dan lama-kelamaan, karena orang mulai mempercayai harta, mereka hidupnya akan merasa tenang kalau hartanya cukup. Lama-kelamaan, orang mulai memprioritaskan dalam hidupnya harta. Orang mulai mengejar harta. Orang mulai mencari-cari harta. Dan akhirnya orang mulai menyembah yang namanya harta. Makanya Mamon kemudian dikenal sebagai dewa kekayaan. Kenapa? Karena orang menyembah harta. Karena orang memuja, menyembah, mencari-cari, memprioritaskan harta, mendewa-dewakan harta. Akhirnya Mamon diartikan sebagai dewa kekayaan. Jadi aslinya kata mamon itu adalah berarti harta. Nah, makanya hari ini saya akan berkhotbah dengan tema bersahabat dengan mamon. Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Kita baca bergantian. Saya ayat pertama, ayat ganjil Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap sampai nanti ayat 13 kita baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Demikian firman Tuhan ayat pertama, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang dibutuhkan tentang engkau? Berilah tangan menjawab atas dosamu, sebab engkau tidak boleh lagi berjasa sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kau perbuat, supaya apabila aku terjaga pada jabatan sebagai bendahara, ada orang yang akan mengaku di mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 sembahyang minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Dululah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 bayar. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Maka ia mengatakan dengan cerita, sebab anak-anaknya ini lebih cerdik daripada saya daripada anak-anak kamu. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam kata-kata kecil, dia setia dalam kata-kata besar. Dan barang siapa tidak benar dalam kata-kata kecil, dia tidak benar dalam kata-kata besar.
Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Sama-sama kita baca ayat 13, 1, 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi pada waktu itu ya konteksnya adalah seperti ini. Mengapa Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang bendahara yang tidak jujur, yang menghambur-hamburkan harta milik tuannya, harta ya, bukan uang, tapi harta. Dengan apa? Ada minyak, ada gandum, ada barang-barang lainnya, ya sembako dan juga termasuk uang. Karena begini, kebiasaan pada waktu itu atau budaya pada masa itu adalah jika atau ketika ada orang kaya, misalkan saya orang kaya raya, misalkan, amin kalau benar ya. Nah, saya orang kaya raya, lalu saya menunjuk Yoel sebagai bendahara saya. Saya serahkan nih harta saya untuk dia kelola. Saya tahu persis harta saya berapa jumlahnya. Nah, kemudian Yoel, dia mengelola harta saya dengan cara apa? Dia jadi seperti rentenir. Dia pinjamkan kepada orang harta milik saya. Entah itu beras, entah itu gandum, gula, atau apa lagi sembako itu. Minyak, ya, bahkan juga uang. Dia pinjamkan kepada Ibu Mega. Ya, tapi enggak lah, Ibu Mega nggak kelihatan orang miskin. Ya, dia pinjamkan kepada Ibu Mega. Berapa dipinjamkan? Misalkan 100 kilo minyak. Dan bunganya saya menetapkan 20%. Atau uang. Bu Mega pinjam uang 1 miliar lah, kalau 100 juta mah kecil ya. 1 miliar, kita lagi berandai-andai. Kalau berandai aja nggak berani apalagi aslinya. Nah, ini 1 miliar. Jadi kalau nanti Bu Mega selesai masa hutangnya, dia harus mengembalikan berapa? 1,2 miliar. 2 juta itu sebagai bunganya. Buat siapa? Buat saya. Tetapi Yoel, dia sebagai bendahara saya, dia punya wewenang, dia punya hak, dia punya privilege untuk apa? Menaikkan bunganya sesuai kesepakatan. Dia naikkan 50% bunganya ya. Wah, ditawar 30% deh. Ya udah, sepakat 40% bunganya. Jadi nanti waktu bayar hutang 1,4. Yang 1,2 kan saya. Yang 200 juta kan enak gak kerja kayak gini? Enak bener ya? Enak bener kerja kayak gini. Gak punya modal, ya kan modal orang lain dia pinjemin, terserah dia mau kasih berapa. Coba bayangin dulu. Ada yang pinjem 100 apa tadi itu dikatakan dulu? 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50. Jadi artinya tuh dia dinaikin 100 kali lipat, 2 kali lipat. Nah, ya kita nggak usah cari tahu ini bendahara maksudnya menghambur-hamburkan milik Tuhan itu bagaimana, karena Alkitab tidak cerita. Dan ini adalah perumpamaan dari Tuhan Yesus. Jadi ini cerita, bukan kejadian sungguh. Jadi jangan cari-cari. Banyak pembicara tuh itu tadi overlap, atau kalau orang bilang overlap, ya pokoknya kelebihan lah. Dia cari-cari tuh apa maksudnya, nggak usah, karena nggak semua poin di sini tuh ada artinya. Tapi yang jelas si bendahara dipecat sama tuannya. Kenapa? Karena dianggap menghambur-hamburkan atau dianggap menyalahgunakan wewenang. Saya pecat nih. Lalu saya minta pertanggungjawaban.
Well, semua yang sudah kamu pinjamkan harus kamu kembalikan ke saya. Berikut bunga-bunganya. Gitu. Dan mungkin bisa aja, Pak, saya bertanggung jawab, saya kembalikan pokoknya. Ya terserah lah. Lalu dia dapat. Yuk, Bapak Ibu semua yang pernah minum. Dia tanya, hutang kamu berapa? Ini 100, kamu ganti 50. Hutang kamu berapa? 80, ganti sekian, ganti. Artinya apa? Dia mengurangi hubungan. Atau bahkan dia ngambil untung. Udah pokoknya aja balikin uangnya. Yang penting saya bisa bertanggung jawab. Maksudnya apa? Maksudnya begini, supaya dia akan penjara. Kenapa? Saya bisa bertanggung jawab kepada Tuhan saya. Kan saya bebas dari hukuman kan? Tetapi dengan saya tadinya kali itu bikin surat hutang baru, saya akan dapat teman. Kan saya berbuat baik sama Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah saya baikin, masa nggak baik sama saya? Bapak Ibu yang hutangnya tadinya 100 juta, saya kurangi jadi 75 juta. Masa nggak baik sama saya? Nah, nanti kalau Joel butuh apa-apa, dia telepon. Bumi deh, saya butuh Bumi deh. Butuh sekian, butuh ini, butuh anu, gitu kan. Tolonglah saya, kan saya sudah pernah tolong Bumi deh. Oh iya, Bumi deh kasih. Semua diminta tolong. Nah seperti itu. Nah kalau disuruh kata apa? Ini hamba apa namanya? Bendahara ini cerdik. Tapi ingat, cerdik di sini yang Tuhan Yesus maksudkan bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang baik. Tapi apa? Dia bisa mengakali, dia bisa mempersiapkan hidupnya setelah dia dipecat. Seperti itu. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini. Ini orang dunia aja, dia cerdik. Dia bisa mikirin masa depan gue gimana ya. Tapi itu di dunia. Nah, kan terus bilang, memang orang-orang anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang kan? Ya kan? Benar nggak? Tapi anak-anak dunia tidak tulus. Anak-anak terang harus tulus. Tapi ada pengajaran lain dari Tuhan Yesus. Kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti jangan cerdiknya aja kayak ular. Tapi tulusnya ini harus dibarengi. Jadi kecerdikan kamu bukan untuk berbuat jahat. Kecerdikan kamu untuk apa? Supaya kebaikan itu dinyatakan. Supaya kehendak Tuhan, rencana Tuhan dinyatakan. Supaya orang melihat kebaikan Tuhan melalui hidup kita dan orang memuji menyembah Tuhan. Di situ. Jadi ingat ya, jangan cuma cerdik. Tapi harus tulus. Tapi dalam hal ini, Tuhan Yesus tidak sedang bicara hal itu. Tuhan Yesus sedang begini, maksudnya. Kalau orang dunia aja, mereka bisa memikirkan masa depan mereka. Di dunia, kita sebagai anak-anak Tuhan, pernah nggak mikirin masa depan kita? Bukan hanya di dunia ini, tetapi dalam kekekalan nanti. Kalau saja bendahara ini, dia tahu hari ini saya dipecat. Dan saya harus mempersiapkan hidup saya ke depan. Pertanyaannya, kapan kita dipecat? Kapan? Waktu kita mati. Kita tidak lagi hidup di dunia ini. Jadi perumpamaan bendahara yang dipecat, dia berakhir masa kerjanya, dia memikirkan masa depannya. Setelah dia dipecat, kita sebagai anak Tuhan harus mikirin bahwa suatu hari nanti saya akan berakhir saya di dunia ini. Dan saya sudah mempersiapkan belum nih kehidupan saya di dalam kekekalan nanti. Sudah siapkah? Sudah mempersiapkan? Amin. Amin. Oh, enggak ada lagu ya.
harus mantap, harus yakin. Nah itu maksud Tuhan Yesus. Jadi kita jangan cuma mikirin hal-hal yang ada di dunia ini. Kita jangan cuma mempersiapkan hal-hal yang ada di dunia ini. Nggak salah kita bekerja, nggak salah kita mempersiapkan masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita. Tidak salah kita mengumpulkan harta. Tapi pertanyaannya, kita sudah mempersiapkan belum masa depan kita nanti dalam kekekalan? Jangan-jangan kita cuma fokus kepada hidup kita sekarang ini. Jangan-jangan kita yang fokus mempersiapkan masa depan kita di dunia ini. Sehingga akhirnya ketika kita memiliki harta yang sekarang yang Tuhan percayakan kepada kita, seberapapun banyaknya, lalu kita mulai fokusnya kepada harta. Gimana caranya supaya saya dapat uang banyak? Gimana caranya supaya saya bisa beli rumah yang besar? Gimana caranya supaya saya bisa beli mobil yang gak usah mewah-mewah lah, paling enggak Zenith lah. Gimana saya bisa jalan-jalan? Gimana saya bisa beli baju yang bagus-bagus? Gimana saya bisa beli perhiasan yang bagus-bagus? Gimana saya bisa bikin pesta yang meriah? Gimana? Akhirnya fokusnya kepada mamon, kepada harta, bukan lagi kepada Tuhan. Itu pun baru di dunia. Apalagi mikirin di kehidupan nanti. Wah, lupa, saya nggak kebayang kehidupan nanti bagaimana. Hidup di dunia ini sudah susah. Kenapa susah? Karena kita yang bikin susah. Kenapa kita bikin susah? Karena kita kurang mengucap syukur. Kenapa kita kurang mengucap syukur? Karena kita tidak pernah puas dengan keadaan kita. Firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukup itu artinya kita tidak berlebihan, tapi tidak kekurangan. Itu cukup. Nah, tentang keuangan ini, bicara mamon, Tuhan Yesus menempatkan harta, kekayaan, uang itu yang paling rendah dalam kehidupan manusia. Itu masalah yang paling kecil dalam kehidupan manusia. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang begini, ayat yang ke 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Konteksnya tadi sudah membicarakan harta, mamon. Bersahabat dengan mamon yang tidak jujur. Apa sih Pak artinya bersahabat dengan mamon yang tidak jujur? Artinya begini. Mamon itu kan harta. Kita boleh mencari harta. Kita boleh mempunyai harta. Sebanyak-banyaknya boleh, tidak salah. Jadi tidak salah kalau orang itu kaya. Tapi harus dengan cara yang benar. Harus kerja keras. Jangan cuma kerja jaga lilin aja. Jadi kaya. Itu apa itu? Nah, tapi begini, ketika kita sudah memiliki harta, ya, kita harus bersahabat artinya begini. Kita harus bisa menguasai harta itu. Kita harus bisa mengatur harta itu. Kita harus bisa mengelola harta itu. Kita harus bisa menjadi tuan atas harta kita. Bukan justru kita dikuasai oleh harta kita diatur oleh harta kita diperbudak oleh harta kita. Kenapa? Karena kita setiap hari kerjanya cuma lihat rekening dulu. Bukan nambah-nambah ya. Malah semakin berkurang gitu kan. Kita merasa tenang, ya kan? Ada lagunya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Gimana lagunya? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada lagi lagunya yang agak lebih mendayu apa ya?
hanya dalam hadirat saja Tuhan saya tenang. Tetapi ini hanya karena rekening saya besar, saya akan tenang. Nah, jadi begini, bersama dengan Mamon, artinya begini. Bagaimana kita mempergunakan harta kita untuk memuliakan Tuhan. Untuk kita bisa menikmati Tuhan, dan Tuhan juga menikmati kita melalui harta kita. Contohnya, Bapak Ibu Saudari, kan datang ke sini butuh ongkos. Itu harta bukan? Dikeluarin, dipakai untuk apa? Untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Untuk kita bisa ikut ibadah dengan firman Tuhan. Lalu nanti ada kolektor. Kita ngasih kolektor. Itu harta bukan? Kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu ada lagi macam-macam. Jangan begini. Kita punya uang, kita pakailah untuk senang-senang. Kita pakai untuk hobi kita. Kita pakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Itu namanya kita dikuasai oleh mamon. Kita harus menguasai mamon. Itu artinya bersahabat dengan mamon yang tidak jujur. Jadi ketika suatu hari nanti hidup kita berakhir dan harta kita tidak bisa menolong kita lagi. Kenapa? Karena harta kita tidak bisa membeli keselamatan. Harta kita tidak bisa membeli hidup kekal. Harta kita tidak bisa menyogok Tuhan untuk Tuhan. Terima saya ke surga. Tuhan, saya punya harta 1T. Saya kasih supaya saya ke surga ya. Karena itu dosa saya banyak. Enggak. Nah, suatu hari nanti harta kita nggak bisa menolong kita lagi. Tetapi karena kita menggunakan harta kita dengan benar, dengan baik untuk memuliakan Tuhan, maka kita akan diterima dalam hidup kekal. Bukan karena harta kita, tapi karena apa? Karena kita melakukan hal yang benar, betul kehendak Tuhan. Bahkan dengan harta kita sekalipun. Tapi kalau sudah apa? Mamon, harta itu hal yang paling kecil. Jadi kalau hal uang aja, hal harta saja, kita tidak menang, kita kalah. Nggak mungkin kita akan menang dengan perkara-perkara yang lainnya. Kalau hal uang saja, hal harta saja, kita tidak bisa dipercaya. Nggak mungkin kita akan dipercaya perkara-perkara besar lainnya. Makanya kalau Bapak Ibu yang merasa, oh saya kekurangan terus. Jangankan untuk jalan-jalan, untuk bayar listrik aja nggak bisa. Jangankan untuk belanja-belanja, bayar sekolah anak aja nggak bisa. Jangankan untuk beli HP baru atau beli baju baru yang bagus-bagus, buat makan aja susah. Sudah kekurangan. Coba, apakah kita sudah menang dalam hal itu atau belum? Apakah kita sudah memiliki hati yang bersyukur atau belum? Apakah kita memiliki hati yang puas atau belum? Sekaya-kayanya orang, saudara, biar hartanya triliunan, ada nggak orang yang makan ikan paus biru? Ada nggak orang yang makan yang makanan yang aneh-aneh lah? Kan orang kaya makannya sama dengan kita juga. Pun kalau sudah dimakan, kemana makanannya? Ke perut lalu dibuang. Ada kalanya kita begini. Aduh, itu orang enak banget yang makannya ya. Saya pengen makan kayak gitu. Lalu kita mulai mikir. Padahal di rumah ada makanan. Lalu kita merasa kurang. Kenapa? Karena keinginan kita lebih besar daripada kebutuhan kita. Lalu kita mulai mencari cara. Dengan cara yang tidak benar. Nah jadi, Paulus mengajarkan untuk kita bersahabat dengan mamon, artinya kita harus bisa mempergunakan harta milik kita untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang coba, saat ini kan Bapak Ibu, tadi lagi duduk nih. Harta apa yang ada dalam diri Bapak Ibu sekarang ini? Coba sebutin, apa hartanya? Baju, ya kan?
Pakaian lah, pakaian, apa lagi? Kacamata, motor, terus tas, tas, ya kan? Tas, apa lagi? Dompet, handphone, isi dompet, ya kan? Uang, apa lagi? Semua yang ada itu harta. Pertanyaannya, harta itu untuk kita menikmati Tuhan dan dinikmati Tuhan, atau kita memperalat Tuhan untuk menikmati harta kita. Artinya kita memperalat Tuhan itu begini. Harusnya kita mempergunakan harta kita untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan menikmati. Tapi kita memperalat Tuhan untuk kita beroleh harta. Itu yang salah. Nah, pertanyaan begitu enggak? Kita ibadah di tempat ini. Kedinginan enggak? Kedinginan. Oh, karena hujan. Terus kemudian nyaman ya kita ibadah? Enggak nyaman. Terus fasilitasnya, wah fasilitasnya. Biasa aja kan? Pertanyaannya begini, ketika kita ibadah di gereja, di tempat yang wah, karpet semuanya, malah musiknya yang mahal, pakai LED, AC-nya, waduh, dingin banget, semuanya nyaman. Kenapa? Karena semuanya wah, mewah. Itu dibeli dengan harta. Pertanyaannya, apakah Tuhan menikmati hal itu? Kita jelas menikmati dong, ya kan? Tapi pertanyaannya, ketika gereja itu mempergunakan hartanya untuk memperbagus gereja, jemaat menikmati. Pertanyaan, apakah Tuhan menikmati? Wah, jelas Tuhan menikmati, Pak. Kenapa? Karena pujian penyembahannya, wah, dengan lampu-lampu yang cus gitu kan. Dengan alat musik, sound systemnya bagus bener. Tapi pertanyaan kedua begini, ketika kita beribadah di tempat ini, yang fasilitasnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin di bawah standar, kita menikmati ya ada Tuhan? Menikmati ya ada Tuhan? Saya mau nanya begini. Pertanyaan kedua, Tuhan menikmati ya dia ada di tengah kita? Karena buat Tuhan bukan masalah mewahnya atau tidak, bukan masalah fasilitas. Tapi buat Tuhan adalah orang-orang yang datang, mereka cari Tuhan, mereka datang untuk memuliakan Tuhan, atau hidup yang kesenangan. Itu. Jadi jangan terpukau dengan gedung yang mewah, yang wah. Kalau berkata di sana ada Tuhan yang kacau, lebih kuat. Di sini juga kenapa? Di sana kita bisa merinding. Di sana kita bisa menggigil. Ikan aslinya dingin. Di sini kita justru ada Tuhan, wah, berapi-api ya, panas jadinya. Oh, kita keringetan. Kita bilang di sini ada Tuhan lebih kuat, lebih kencang, kita keringetan. Kenapa? Karena panas. Karena Tuhan datang dengan api. Gitu. Kalau di sana Tuhan datang dengan angin, jadi masuk angin. Gitu. Nah jadi makna arti bersama dengan Mammon ya seperti itu. Nah Tuhan Yesus mengakhiri dengan begini, firman Tuhan. Ayat yang ke-13 sampai yang 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal Mammon yang tidak jujur, artinya hal Mammon yang tidak jujur, artinya kita mempergunakan harta kita untuk memuliakan Tuhan. Kan kebanyakan orang mempergunakan hartanya untuk apa? Kesenangan dunia. Kalau orang mempergunakan hartanya untuk kesenangan dunia, itu adalah Mammon yang jujur. Karena orang dunia selalu mengejar harta kekayaan untuk dinikmati di dunia ini. Itu orang dunia. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal Mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang
Sesungguhnya, maksudnya begini, kalau kita tidak setia, kita tidak menang dalam hal mengelola harta kita, dalam hal keuangan, dalam hal kekayaan, dalam hal kesenangan duniawi, maka kita tidak akan dipercaya harta yang sesungguhnya. Kalau hidup kita hanya kita habiskan untuk kesenangan dunia, hidup kita pergunakan untuk kepentingan dunia, maka Tuhan tidak akan memberikan kita harta hidup yang sesungguhnya. Itu apa? Hidup kekalahan. Ya sudah, hidup kamu sampai di sini. Ketika kamu mati, kamu nggak akan masuk dalam kekalahan, tapi kamu akan masuk dalam kematian kekal juga. Tapi kematian bukan kebangkitan. Nah, sekarang hidup kita habiskan, pergunakan untuk siapa? Untuk dunia atau untuk kerajaan Allah? Untuk kesenangan kita, kesenangan dunia, atau untuk kesenangan Allah? Untuk kepentingan kita atau kepentingan dunia atau kepentingan Allah? Coba kita renungkan. Dan jikalau kamu 12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta yang lain, harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi kita akan kehilangan. Nah, ayat 13 berkata begini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ketika kita mendewakan, ketika kita memuja, ketika kita menyembah, ketika kita memprioritaskan, ketika kita mementingkan, ketika kita menyerahkan hidup kita untuk harta, maka kita nggak akan mungkin mengabdi kepada Allah. Karena itu artinya kita mengabdi kepada Mammon, harta. Hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, apapun yang kita kerjakan hanya untuk mencari harta. Dan kita pergunakan untuk diri sendiri, pamer, flexing. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya gak mungkin orang yang begini nih, yang tidak benar, tidak becus dalam hal harta, keuangan, kekayaan, gak mungkin dia berkenan kepada Tuhan. Gak mungkin dia mengabdi kepada Tuhan. Kalaupun ada, dia adalah orang yang paling munafik. Seolah-olah mengabdi kepada Tuhan, padahal hati ada di mana? Ada di hatimu. Kan Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, hatimu berada. Kalau hartamu pada kekayaan, kepada uang, maka hatimu ada pada kekayaan uang. Tapi kalau hartamu ada kepada Allah, pribadi Allah, maka hatimu ada kepada Allah. Dan kita bisa mengabdi kepada Allah. Mana yang kita pilih? Kita mengabdi kepada Allah atau kepada manusia? Kita memprioritaskan Allah atau memprioritaskan manusia? Kita mementingkan kepentingan Allah atau kepentingan dunia? Nah, hari ini pesan khotbah saya adalah seperti ini. Coba di slide saya yang kesimpulan. Di slide saya yang kesimpulan. Saya udah bikin slide, ada 22 slide. Kelamaan proses saya. Kesimpulan yang pertama adalah kecerdikan tidak selalu berarti baik. Itu tadi. Kalau cuma cerdik tapi tidak tulus, itu orang dunia. Kalau cuma tulus tapi tidak cerdik, itu anak-anak perang, tapi yang belum berhikmat. Kita harus mengajarkan cerdik seperti ular, tapi tulus seperti batu, supaya kita tidak gampang diperdaya oleh orang. Kemudian yang kedua, setiap kita harus bisa mempergunakan uang atau harta atau kekayaan kita untuk kebaikan dan bagi kerajaan Allah. Ketika saya hijrah dari seorang
yang bekerja secara profesional. Dengan jabatan terakhir saya sebagai regional manager, saya pegang Indonesia bagian barat, yaitu Jabodetabek dan Sumatera, dengan gaji yang sudah mencapai 2 digit. Lalu kemudian saya menjadi full timer tahun 2013. Itu saya masih hijrah dari profesional kepada full timer. Gaji saya waktu pertama jadi full timer, saya masih simpan gitu. Apa namanya, slip gaji itu tidak sampai seperempat dari gaji saya sebelumnya. Tapi saya fokus di full timer, bekerja, melayani dengan senang hati, dengan baik. Masalah hidup Tuhan sudah siapkan, sediakan, cukupkan. Cukupnya bagaimana? Yang tadinya saya bisa seminggu 2 kali 3 kali ke mall, makan-makan, belanja, nonton, ya sekarang sebulan sekali aja ke mall. Cukup nggak sebulan sekali ke mall? Jadi cukup kalian. Kenapa? Daripada kebanyakan uangnya. Seperti itu. Saya masih bisa hidup nggak dengan hanya sebulan sekali ke mall? Saya masih bisa hidup nggak dengan hanya setahun sekali ke mall? Saya masih bisa hidup nggak tanpa ke mall? Ya masih. Jadi apa yang berubah dalam hidup saya? Cuma biasa aja kan. Jadi masih cukup, bisa. Itu saya kurang-kurangin semuanya. Katanya itu bisa beli make up yang waduh, harganya mahal-mahal jadi wadah saja. Padahal ini juga ngasih tahu make up gitu kan. Apa sih make upnya dulu? Karena itu apa, kurang suka berdandan. Justru itu yang saya suka, karena saya suka yang natural. Nah, terus saya jadi memberi persepuluhan itu nilainya banyak banget. Mungkin sepertinya gaji saya di full timer itu persepuluhan gaji saya waktu itu. Lalu saya berdoa sama Tuhan. Bukan berdoa, saya ngobrol dengan Tuhan. Saya curhat dengan Tuhan. Tuhan, sekarang saya nggak bisa lagi memberi banyak untuk menjaga. Yang tadi saya ngasih perpuluhan berjuta, sekarang hanya ya bisa juta. Itu pun juga nggak lebih dari 500.000. Jadi bagaimana Tuhan? Saya bisa ngasih banyak. Lalu Rokus bicara dengan saya. Sebetulnya kamu sudah memberi jauh lebih banyak daripada apa yang kamu beri dahulu. Saya bingung. Bingung nggak kamu? Dulu saya bisa ngasih perpuluhan 2 juta. Bahkan lebih. Sekarang saya cuma ngasih perpuluhan 200.000. Lebih banyak nggak? Tapi Tuhan bilang saya memberi lebih banyak dari yang dulu. Jauh lebih banyak dari dulu. Saya tanya sama Tuhan, maksudnya apa? Maksudnya begini, Roh Kudus jelaskan pada saya. Dulu gaji kamu besar, kamu beri persepuluhan. Katakanlah 2 juta. Kalau gaji kamu kecil, kamu beri persepuluhan 200.000. Bedanya kan 1,8 juta kan? Tetapi ingat, gaji saya yang 20 juta, saya lepaskan. Hanya terima 2 juta. Jadi saya memberi ibadah 18 juta saya lepas. Tapi bukan dalam memberi. Dalam apa? Saya melepaskan hak saya buat pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu dalam arti kata. Tuhan menghargai hal itu. Tuhan tidak melihat kepada pemberian saya sedikit, tetapi hati saya yang melepaskan hak saya untuk mendapatkan uang lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan. Dan dari tahun 2013 sampai hari ini, saya masih bisa hidup. Bahkan saya masih hidup. Ibu aja terus. Keterlaluan soalnya apa namanya dietnya. Karena nggak diet sih. Karena saya bisa lulus kuliah S1. Bahkan saya tadi masuk S2, dia belum mau, ya sudah. Anak saya yang kedua juga bisa sekolah di sekolah ya apa namanya Nasional Plus yang bilingual, 2 bahasa, bahkan 3 bahasa, Mandarin, Inggris, Indonesia. Bahasa Arab belum. Saya cuma bisa 2, bahasa Indonesia dan bahasa Arab.
Saya kalah jago dengan anak saya dalam hal bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Tapi bahasa Arab saya lebih menang dari anak saya. Itu. Jadi Tuhan menghargai setiap rupiah yang kita berikan. Tuhan nggak pernah diuntungkan. Tetapi satu hal, kita diberi gratis untuk apa? Keselamatan dan keselamatan. Tuhan sudah bayar lunas kita Israel. Jadi kita nggak perlu lagi ngumpulin uang banyak-banyak untuk surga. Karena Tuhan sudah bayar. Jadi seberapapun hartamu saat ini yang kamu miliki, perlu gunakan untuk hidup. Jangan cari kekayaan, cari harta untuk kesenangan sendiri. Dengan berbagai cara. Kan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena cinta uang maka orang bisa berbuat kejahatan. Amin. Teman-teman. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami, mengingatkan kami, bahkan mungkin menegur kami, untuk kami bisa bersahabat dengan mammon yang tidak jujur. Maksudnya adalah supaya kami bisa mengelola, kami bisa menguasai, kami bisa mempergunakan harta yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Baik itu uang, baik itu barang, baik itu intelektual atau kepintaran, bakat, kemampuan, apapun itu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami miliki saat ini, kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kami dapat menikmati hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan juga dapat menikmati hubungan dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau. Bapak Ibu kita siapkan roti dan anggur. Tunggu ya Jose. Kita berdoa untuk roti dan anggur di depan kita. Tuhan Bapa di surga kami berdoa untuk roti dan anggur yang ada di dalam kami. Roti dan anggur adalah lambang dari tubuh dan darah. Kami berdoa, kuduskan, sucikan, supaya ketika kami memakannya dan minumnya, kami semakin dipersatukan, diperdamaikan, dibenarkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan, untuk keselamatan, untuk firman kekal yang akan kami peroleh kalau kami taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Di nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudari roti yang akan kita lambang dari tubuh Kristus? Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus.
Mari kita mengangkat anggur dalam nama darah Kristus kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah Bapak Ibu, roti yang datang kita lambang dari anggur yang datang kita lambang dari darah Kristus. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Inilah ucapan syukur kami untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kau sudah membuktikan kasih-Mu. Kau sudah mengorbankan hidup, menyerahkan nyawa-Mu sebagai tebusan bagi dosa-dosa kami. Dan semuanya Kau berikan secara cuma-cuma. Bahkan Engkau memberkati kami Tuhan, baik dengan berkat rohani dan juga berkat jasmani. Dan biarlah semua itu kami kembalikan, kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan nama, untuk kepentingan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama saya berdoa dan tersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Gembala Pendeta Emmanuel Gatot Wibowo buat firman-Nya, biarlah Tuhan yang akan memberkati dimanapun Bapak Gembala melayani dan memberkati keluarga tercinta. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya berikan waktu untuk kita mempersiapkan memberikan terbaik pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Mengajarkan kami Tuhan Yesus untuk lebih lagi Tuhan Yesus, untuk taat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, yang menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan yang boleh memberi pada sore hari ini, dan yang belum memberi juga Tuhan
Berkati dengan berkat yang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap memberi bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat persembahannya Tuhan Yesus memberkati. Saya melihat ada jiwa-jiwa yang baru pada sore hari ini. Dengan segala kerendahan hati saya mengundang untuk bangkit berdiri yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Haleluya. Mari kita sambut dengan kasih kau dengan kasih Tuhan. Dari Manado. Oh iya. Terima kasih sudah beribadah di tempat ini. Mungkin kalau belum ada tempat ibadat, boleh bergabung bersama-sama dengan Sungai Yordan Depok di tempat ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita jangan buka tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami.
berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi dengan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Dan percaya dan terima berkat. Sama-sama kita katakan amin. Berkati, selamat sore, selamat hari Minggu.